Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yuliana Cynthia Jinus dengan NIM 2018-210090. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang persiapan dalam pembuatan resume. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan resume. Resume merupakan daftar dokumen yang berisi tentang kualifikasi dan jalur karir kita yang disusun secara rapi, teratur, dan menarik perhatian pembacanya. Resume ini diharapkan mampu membuat para pimpinan organisasi atau perusahaan mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh diri kita. Resume juga, walaupun para pembacanya itu belum pernah bertemu dengan kita secara langsung. Resume juga merupakan presentasi dari penjualan diri kita secara formal yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan wawancara kerja. Dan untuk membuat resume ini dibutuhkan 3 hal penting. Yang pertama adalah mencari informasi penting, yang kedua merencanakan resume, dan yang terakhir adalah membuat resume. Sebelum membuat resume, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari informasi penting yang terkait dengan jenis pekerjaan yang diinginkan. Mencari informasi ini sangat penting karena apa? Karena dengan mencari informasi ini dapat mempermudah dan membuat diri kita lebih matang dalam memasuki dunia pekerjaan. Sebagai contoh, pada saat kita diwawancara, kita ditanya tentang keadaan umum dari suatu perusahaan. Tentu kita tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut apabila kita tidak mencari informasi yang terkait dengan perusahaan tersebut. Maka kita akan mendapatkan nilai minus tentang pertanyaan itu. Sejumlah informasi penting yang dibutuhkan bukan saja yang berkaitan dengan diri sendiri, namun yang berkaitan dengan perkembangan karier ke depan dan juga pekerjaan yang akan dilaksanakannya. Jadi untuk mencari informasi tersebut perlu dilakukan analisis. Yang pertama analisis diri, lalu yang kedua analisis karir, dan yang ketiga adalah analisis pekerjaan. Sekian dari saya, terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Enta Kemulasari dengan NIM 2018-22360. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang telah dibawakan oleh rekan saya. Dalam menemukan berbagai informasi penting tersebut, seseorang dapat melakukan analisis seperti yang pertama, analisis diri. Analisis diri ini akan membantu Anda mengenali diri Anda secara lebih mendalam, termasuk semua kelebihan dan kekurangan. Untuk dapat mengenali diri sendiri, kadangkala seseorang mengalami kesulitan karena memang tidak mudah untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada pada diri sendiri, baik yang berkaitan dengan kelebihan maupun kekurangan. Salah satu faktor yang menyebabkan seorang sulit untuk mengekspresikan kelebihan dan kekurangannya adalah faktor budaya yang biasa disebut dengan culture. Biasanya masyarakat cenderung tidak mengungkapkan segala kelebihan dan kekurangannya kepada pihak lain. Segala bentuk penilaian diri seseorang diserahkan sepenuhnya pada orang lain, sementara dirinya sendiri cukup mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan koreksi diri berdasarkan bentuk penilaian orang lain. Dan berikut ini terdapat sejumlah contoh pertanyaan yang dapat digunakan untuk melakukan penilaian diri, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, karir maupun pekerjaan. Yang pertama, apakah saya termasuk salah satu orang yang mempunyai motivasi diri yang kuat untuk melakukan suatu pekerjaan? Dan yang kedua, apakah saya termasuk salah seorang yang memiliki kemampuan berkomunikasi secara verbal dan non-verbal dengan baik? Dan selanjutnya terdapat analisis karir, yaitu melakukan analisis terhadap karir yang Anda minati, seperti halnya analisis diri seorang yang perlu membuat dan menjawab pertanyaan seputar karir yang bisa diraih di masa depan. Oleh karena itu, sebaiknya mencoba untuk mencari sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan karir yang diinginkan. Nah, berikut ini adalah beberapa pertanyaan yang dapat digunakan untuk membantu menganalisis karir dan pekerjaan. Yang pertama, apakah kemampuan pengambilan keputusan secara tepat dan akurat diperlukan dalam menyesuaikan suatu pekerjaan? Dan yang kedua, apakah manajemen perusahaan cenderung tertutup dalam pengelolaan perusahaannya? Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Ineke Okta dengan NIM 553. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai analisis pekerjaan. Secara umum, lulusan perguruan tinggi atau masih di awal-awal fresh graduate itu masih belum mengetahui apa yang menjadi tanggung jawab dari sebuah pekerjaan atau karakteristik dari pekerjaan tersebut. Biasanya pada tahap awal memasuki dunia pekerjaan, selalu perusahaan itu memberikan sebuah pelatihan atau lebih seperti orientasi untuk karyawan yang diterima untuk mengetahui dan mengajari atau memberikan pelajaran kepada karyawan itu untuk lebih mengetahui tanggung jawabnya. Oleh karena itu, sebelum kita untuk menyusun sebuah resume, perlu kita tahu dulu apa yang menjadi tanggung jawab karyawan dari bidang yang diberikan, apa yang menjadi tanggung jawab kita, dan apakah kemampuan kita itu bisa memenuhi syarat mengenai pekerjaan tersebut, atau apakah latar belakang pendidikan kita itu sudah sesuai dengan apa yang menjadi persyaratan dari karakteristik pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi yaitu mengenai perencanaan resume. Perencanaan resume itu dilakukan agar lebih efektif dalam membuat sebuah resume singkat mengenai diri kita sendiri. Biasanya resume ini menjadi acuan oleh pewawancara saat wawancara kerja. Di dalam wawancara kerja kita selalu diwawancarai mengenai mungkin latar belakang, potensi kita, jenjang pendidikan, atau lain sebagainya yang ada di dalam diri kita. Dan melalui resume yang secara singkat, jelas, dan mudah dipahami oleh orang yang akan menilai kita atau orang yang akan mewawancarai kita. Biasanya di dalam resume itu memiliki lingkup yang sangat banyak tetapi dikemas dengan baik mengenai apa yang dalam diri kita, sehingga orang lain itu melalui resume saja sudah tahu kita ini seperti apa. Tetapi mungkin melalui resume itu akan lebih mudah untuk orang lain menggali apa yang kita miliki lebih baik lagi. Nah, resume ini tuh lebih seperti referensi untuk orang mengetahui karakteristik kita lebih dalam, apa yang kita capai atau apa yang menjadi pengalaman kita atau sertifikasi apa yang kita miliki. Nah, dalam merencanakan sebuah resume itu kita harus memiliki tujuan. Nah, yang pertama harus kita miliki adalah tujuan karir. Kenapa? Tujuan karir ini menampilkan mengenai latar belakang atau lowongan apa yang akan diberikan. Misalkan di dalam lowongan pekerjaan itu ada yang menawarkan executive manager, sales manager, operasional, atau teknisi. Nah, dari yang ditawarkan kita harus tahu apakah sudah sesuai dengan kualifikasi kita atau belum. Jangan sampai yang ditawarkan itu teknisi atau bidang IT, ternyata kita memiliki kualifikasi pada keuangan, tentu akan sangat berbeda. Sehingga kita harus mencari kualifikasi atau pekerjaan yang sesuai dengan yang kita miliki, sehingga kita bisa melakukan persaingan dengan baik. Sekian presentasi dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Isabella, NIM 655. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang kedua itu ada informasi pribadi. Data pribadi yang tercantum dalam resume itu yaitu ada nama, tempat, dan tempat lahir, tanggal lahir, ataupun alamat rumah, dan jenis kelamin, serta dapat menambahkan data lain yang berkaitan dengan jenis pekerjaan. Beberapa lowongan mensyaratkan bahwa pegawainya itu belum menikah, memiliki kendaraan sendiri, mempunyai tinggi badan yang sesuai, dan berat badan tertentu. Memiliki kemampuan berbahasa asing, baik pasif maupun aktif. Dan juga terampil dalam menggunakan komputer, terampil dalam berkomunikasi, baik lisan maupun tulisan dan sejenisnya. Sebelum mengirimkan surat lamaran kerja atau resume, perhatikanlah dengan sesama segala persyaratan dari pekerjaan yang ditawarkan. Contohnya, asal melamar. Jangan asal melamar jika Anda tidak dapat memenuhi segala persyaratannya.
Lalu yang kedua itu ada referensi. Beberapa referensi itu perlu dilampirkan dalam resume untuk lebih meyakinkan perusahaan tidak diperkenankan memberikan referensi demi menjaga objektivitas penilaian terhadap seseorang yang meminta referensi tersebut. Saya jelaskan dulu apa itu referensi. Referensi adalah suatu pekerjaan yang diberikan oleh seseorang sebagai penilaian terhadap pribadi orang yang memintanya. Oleh karena itu, si pemberi informasi referensi perlu menyantumkan identitas pribadi yang jelas. Orang-orang yang layak untuk memberikan referensi, misalnya dosen yang pernah mengajar, lalu yang kedua si pelamar kerja, dan orang yang mengetahui betul kemampuan dan prestasi Anda. Salah satu keuntungan menggunakan referensi dalam resume adalah untuk lebih meyakinkan pihak perusahaan akan prestasi dan kemampuan si pelamar kerja. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pembuatan resume. Perlu diingat bahwa resume yang baik itu menekankan pada kompabilitas, kualifikasi kita, dan perspektif persyaratan kerja. Jadi secara umum persyaratan resume itu mencakup nama, alamat, lalu tujuan kita, lalu kualifikasi, lalu informasi pribadi, dan referensi. Jadi pada bagian ini tuh tujuan kerja harus terdapat pernyataan secara jelas apa itu tujuan pembuatan resume tersebut. Jadi hal-hal yang termasuk informasi pribadi itu meliputi pendidikan. Jadi di sini tuh pendidikan tuh dijelaskan, pendidikan terakhir itu pendidikan apa, dijelaskan tahun berapa lulusnya gitu-gitu. Lalu yang kedua ada berbagai keterampilan. Jadi keterampilan yang kamu punya itu dicantumin. Contohnya ya keterampilan membuat menulis gitu-gitu. Jadi dijelaskanlah di dalam resume itu keterampilan kamu itu. Lalu yang ketiga ada penghargaan. Jadi penghargaan yang pernah kamu dapat sewaktu kamu pendidikan itu perlu, karena itu mendapatkan nilai plus dalam resume itu jika kamu ada penghargaan. Lalu yang keempat, keikut organisasian anggota. Jadi itu perlu dicantumkan dalam resume keorganisasian. Selanjutnya saya akan memberikan tips singkat yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan resume. Meliputi yang pertama, pilihlah salah satu format resume seperti kronologis, fungsional, atau kombinasi, itu sesuai dengan keadaan atau pengalaman Anda sendiri. Lalu yang kedua, itu ada apa yang Anda tulis dalam resume, itu akan menjadi bahan perbincangan penting dalam wawancara. Lalu yang ketiga ada berlatihlah untuk jujur pada diri sendiri dengan menuliskan identitas, pendidikan, kemampuan, atau keterampilan yang sebenarnya pada diri kita sendiri ya. Lalu yang keempat itu lebih baik resume itu dibuat sendiri dengan format yang dikehendaki dan lebih baik diketik dengan komputer. Lalu yang kelima ada pilihlah kertas HVS yang putih yang berkualitas baik dan ketebalan yang baik, yang sesuai gitu. Yang keenam ada gunakan warna tinta yang standar, yaitu warna hitam. Lalu yang ketujuh itu pilihlah huruf atau fonts yang lazim, misalnya Times New Roman, Arial, atau Verdana dengan ukuran 12. Hindari penggunaan yang terlalu berseni, yang terkadang kala itu membuat resume itu sulit dibaca atau dapat menimbulkan kesalahan baca. Lalu yang ke-8 ada jagalah kebersihan dan kerapian resume, dan yang terakhir ada cek resume Anda berkali-kali. Apakah itu sudah sesuai, apakah itu sudah benar penulisannya, ataupun yang lainnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktan Wahyudi Nathan, MIN 2018 21072. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian resume. Nah, di pengorganisasian resume sendiri ini itu ada 3 hal. Yang pertama tentang resume kronologis, yang kedua tentang resume fungsional, dan yang ketiga yaitu tentang resume kombinasi. Saya akan menjelaskan tentang resume kronologis terlebih dahulu. Resume kronologis adalah resume pengorganisasian resume yang didasarkan pada kronologisnya, yaitu pendidikan dan atau pengalaman, pendidikan dan pengalaman sebagai judul isinya. Jadi mana yang kita harus lebih dahulukan terlebih dahulu, pendidikan atau pengalaman. Putuskan terlebih dahulu mana yang memberi kesan positif terhadap para pencari kerja. Jadi pada resume ini biasanya itu digunakan untuk para pencari kerja. Lalu selanjutnya yaitu resume fungsional. Resume fungsional adalah resume yang disusun atas dasar fungsi-fungsi dalam organisasi yang dapat dilakukan dengan baik. Resume fungsional ini sendiri memerlukan suatu analisis diri, karir, dan pekerjaan yang lebih lengkap. Beberapa fungsi penting dalam organisasi seperti fungsi pemasaran, keuangan, akuntansi, produksi sumber daya manusia, sumber daya teknologi, dan informasi, dan sejenisnya dapat digunakan sebagai judul sendiri dalam resume. Lalu yang ketiga yaitu tentang resume kombinasi. Resume kombinasi sendiri ini itu merupakan kombinasi antara resume kronologis dan resume fungsional. Bentuk resume kombinasi tersebut memberikan keyakinan bahwa persyaratan pendidikan dan pengalaman terpenuhi untuk menggunakan judul-judul lain yang lebih menekankan pada kualifikasi yang dibutuhkan. Untuk membuat resume ini perlu diperhatikan 4 hal, meliputi kerapian, sederhana, akurat, dan kejujuran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang masalah yang timbul berkaitan dengan penulisan resume atau pembuatan resume. Yang pertama yaitu resume dibuat terlalu panjang. Biasanya jika resume dibuat terlalu panjang, resume tersebut tidak terkesan tegas. Dan ketika kita memasukkan data yang tidak terkesan tegas, biasanya data tersebut tidak relevan. Lalu yang kedua itu resume ditulis terlalu singkat. Jika resume ditulis terlalu singkat, kita sebagai pembaca sendiri tidak dapat menerima informasi yang cukup. Lalu yang ketiga itu format penulisan resume kurang baik, seperti tanda baca kurang tepat dan sejenisnya. Lalu yang keempat yaitu terlalu banyak menggunakan kalimat yang bersifat sederhana dan simple. Yang kelima, resume mengandung banyak kesalahan. Yang keenam, pelamar tidak bisa menunjukkan secara tegas apa yang dia inginkan, pekerjaan apa yang diminati. Seperti itu. Lalu yang ketujuh yaitu pelamar menunjukkan sifat terlalu menunjukkan kelebihannya atau overconfidence. Dan yang terakhir yaitu pelamar yang kurang jujur ketika mencantumkan data dalam resume, seperti mereka menuliskan kalau mereka dapat mengaplikasikan aplikasi komputer, tapi ketika dilakukan tes ternyata mereka tidak, hasilnya sangat mengecewakan, seperti itu. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.